Timnas Indonesia mengalahkan Australia. Wow, Sintayong cetak sejarah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pejikul, dan gimana kabar teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Konten kali ini masih dari Timnas Indonesia U23 yang masih berlaga di Piala Asia U23 di Qatar, dan semalam match kedua sangat seru dan sangat mendebarkan sampai detik terakhir itu. Luar biasa menegangkan ya. Ini seperti match melawan Vietnam juga, dan di stadion yang sama juga ya. Indonesia menang sama dengan skor yang tipis 1-0, dan golnya pun di menit-menit akhir pertandingan babak pertama. Ini sangat menarik ya, fakta menarik. Pertandingan yang tentu saja mampu meningkatkan kepercayaan diri dari pemain-pemain Timnas Indonesia ya. Karena sekali lagi di pertemuan pertama atau di partai pertama Timnas Indonesia dicurangi. Jujur saja sangat mengecewakan hasilnya. Tapi di luar itu memang pemain sudah memberikan segalanya. Dengan 9 pemain pun mereka masih fight, masih permainannya sangat baik. Tapi sekali lagi ya, ada beberapa faktor, dan terutama faktor wasit yang memang membuat Qatar menang 2-0. Dan itu langsung dilupakan oleh seluruh pemain Timnas Indonesia, dan official langsung menghadapi Australia ini fokus dan luar biasa. Walaupun kehilangan Ivar Jenner dan juga Ramadhan Sananta, tapi mampu ditutupi dengan baik oleh pemain penggantinya ya. Dan kabar baik juga, Justin Hubner sudah bergabung dengan skuad walaupun telat ya, karena saat sampai pemanasan pun Justin Hubner belum sampai ke stadion, dia masih dalam perjalanan. Ini luar biasa, dan dia masuk squad list dan di babak kedua dia main. Ini luar biasa, karena perjalanan itu sekitar, kalau dihitung itu ya, pesawat aja 11 jam, kemudian ditambah dan lain sebagainya, itu sekitar 13 jam. Dan dia setelah pertandingan langsung berangkat sampai ke Doha, Qatar, tidak sempat untuk istirahat, dia langsung ikut match. Walaupun bermain beberapa menit, tapi luar biasa. Salut untuk Justin Hubner. Sekali lagi kita lihat dari analisa dari match semalam ya. Kalau melihat pertandingan semalam, memang dari awal pemain itu sudah siap fight. Dilihat dari beberapa menit awal itu memang sudah siap dengan segala bentuk permainan yang dihadapi atau dikeluarkan oleh pemain-pemain Australia ini. Taktiknya walaupun agak sedikit mengerem, menunggu pemain-pemain Australia, dan beberapa kali juga Timnas Indonesia di babak pertama hampir saja kebobolan ya, tapi mereka tetap bisa mempertahankan sampai hampir, dan 99% itu hampir kebobolan, yaitu saat adanya penalti yang disebabkan oleh Komang handsball ya. Kemudian secara heroik Hernando Ari mampu menggagalkan penalti dari Muhammad Toure, striker dari Australia ya. Dan setelah itu permainan berubah, mentalitas pemain kita naik. Kemudian di akhir-akhir babak pertama mampu unggul dari Australia melalui skema sepak pojok. Witan kemudian disundul oleh Ferrari, kemudian ditendang pressing oleh Nathan Choaon, dan diakhiri dengan finishing sundulan oleh Komang yang beberapa menit sebelumnya itu menyebabkan penalti ya. Sekarang from zero to hero, dan dia mencetak gol satu-satunya di laga semalam melawan Australia. Dan di babak kedua otomatis Australia ingin mengejar ketinggalan dan langsung berubah permainan, lebih agresif, lebih terbuka. Mereka memanfaatkan terutama sisi lapangan sebelah kanan ya, dalam pertahanan Indonesia yang di situ memang sedikit lemah. Karena kalau saya lihat itu di Fajar Fatur Rahman dan Witan Sulaiman, kadang Witan itu telat untuk menutup ke belakang, dan Ferrari yang di sebelah kanan juga baca permainannya juga masih kurang untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain yang datang dari second line. Terutama yang saya lihat itu Witan Sulaiman ya. Fajar sudah baik menutup, mengcover, tapi memang dia sering kalah speed karena sering dia ngambil satu kali, jadi mudah untuk dilewati. Dan harusnya saat
Fajar itu ngambil 1 kali, harus ada pemain yang mengcover, dan ini Witan sering telat untuk mengcover itu. Tapi ya alhamdulillah, selain penalti yang digagalkan oleh Hernando Ari juga beberapa kali melakukan penyelamatan krusial di babak kedua, beberapa kali shooting, bahkan sampai frustasi ya pemain-pemain Australia untuk bisa menjebol gawang dari Hernando Ari ini. Dan alhamdulillah, walaupun dengan tambahan waktu 11 menit, tapi Indonesia masih perawan sampai akhir babak kedua dan wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dan alhamdulillah 3 poin pertama, dan ini histori sejarah, 3 poin pertama di Piala Asia U23, karena sebelumnya belum pernah sama sekali ikut atau berpartisipasi di Piala Asia U23. Ini pertama kalinya, dan Sintayong mencetak sejarah, kemenangan pertama. Kemudian ini adalah 3 poin perdana, dan tentu saja nanti kalau misal mampu minimal lolos ke babak 8 besar, itu akan mencetak sejarah lagi ya. Tapi kita tunggu saja nanti bagaimana, dan nanti kita akan bahas tentang bagaimana skema tentang kelolosan timnas U23 ini di Piala Asia U23. Tapi dari pertandingan semalam sudah menunjukkan bahwa timnas kita memang fight, tapi sekali lagi kalau menurut analisa saya memang di lini pertahanan masih antara Komang dan Ferrari memang belum padu, karena ya itu sekali lagi mereka di timnas itu baru beberapa kali bermain bersama setelah sekian lama ya sebelumnya, dan mereka juga kalau di timnas senior itu Rizky Ridho selalu jadi langganan, tapi Ferrari dan Komang itu belum masuk ke incaran atau masuk ke radar Sintayong untuk timnas senior. Apalagi sudah ada JICS, ada Jordi Amat, ada Justin Hubner, tentu saja mereka semakin sulit, tapi mereka punya potensi, mereka masih muda dan mereka bisa berkembang lagi kalau mereka mau bekerja keras lagi. Dan menurut saya abroad ini sangat penting, abroad main di luar negeri, walaupun gajinya lebih kecil, walaupun secara prestis ada lebih kecil, tapi saya yakin bisa. Kecuali Muhammad Ferrari ya, Ferrari kan sudah jadi polisi, jadi kemungkinan susah untuk abroad. Dan pemain semalam untuk man of the match menurut saya ya Hernando Ari, sudah tidak bisa ditawar lagi sih kalau untuk Hernando Ari. Walaupun seluruh pemain tentu saja bekerja dengan sangat keras, tapi semalam yang paling menonjol yaitu Hernando Ari, beberapa kali melakukan penyelamatan krusial, dan yang terutama yaitu save penalti dari Muhammad Torin. Oke, alhamdulillah, semoga bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan tunggu terus Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.